Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang apa sih yang membuat dia begitu mencintaimu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian atau mantan kalian yang masih belum move on ya. Boleh kalian fokuskan pada siapa yang saat ini tuh sedang mencintai kalian ya. Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. Saat ini aku lihat memang kamu dengan dia sudah berpisah ya. Sudah berpisah. Tapi masih ada seseorang di sini yang belum rela untuk melepas. Dia masih menginginkan hubungan ini tetap ada gitu ya. Dia masih belum rela, belum ikhlas, belum mau untuk melepaskanmu atau benar-benar berakhir ya. Dia masih ingin adanya selalu koneksi di antara kalian. Kenapa dia benar-benar mencintai kamu? Aku lihat di sini masih ada ikatan secara spiritual yang membuat dia itu selalu terpaut sama kamu, yang membuat dia itu selalu hadir ya di pikiran kamu ya. Terus itu belum mau untuk pisah dari kamu karena ada ikatan spiritual. Kemudian juga karena ada ketertarikan dari dia merasa kamulah orang yang tepat, kamu adalah orang yang mampu membuat dia merasa apa ya, terpukau ya. Jadi memang ini karena cinta. Terus itu memang karena ada ketertarikan, tertarik dari gairah gini. Dia ini kan setiap orang tuh pasti punya kriteria ya. Kalau mau punya pasangan sama, dia ini juga gitu. Dia ini juga punya kriteria terhadap pasangan. Nah, ketika dia melihat sosoknya kamu ya, disitulah dia menemukan kriteria yang dia inginkan. Makanya di sini ada passion ya. Kamu adalah passion ya. Kamu sesuai dengan kriteria pasangan yang dia inginkan gitu. Terus itu ada gairah juga aku lihat di sini. Gairah yang begitu menggebu-gebu. Sayang, aku lihat di sini dia sayang banget. Bahkan dia selalu optimis tentang hubungan percintaan dia ke depannya bersama kamu. Dia masih yakin apapun situasi sekarang, mau sekarang lagi perpisahan atau sekarang lagi jeda atau apalah ya, lagi bertengkar, lagi marahan atau gimana, dia masih yakin dengan situasi hubungan kalian ke depannya pasti membaik atau pasti akan ada jalan untuk bisa bersama lagi. Seperti itu ya. Di sini intinya dia masih ada rasa optimis, masih ada rasa keyakinan bahwa percintaan kalian akan membaik. Terus itu di sini ada playfulness ya. Selain ada kesempatan mencintai kamu, kemudian juga di sini kamu itu mampu memberikan kebahagiaan dikala kamu berada di samping dia gitu ya. Ketika kalian bersama, ketika kalian bersatu, ketika kalian ya ada di sisi dia, dia tuh merasa bahagia, dia tuh merasa terhibur, dia merasa senang, gembira, seperti itu aku lihat di sini. Ya, dia merasa kamu adalah sumber kebahagiaan dia. Dikala dia lagi sedih, lagi bosan, lagi terjatuh, kalau misalkan dia datang ke kamu ya hanya sekedar deket ngobrol gitu doang, itu udah membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, kebahagiaan ya. Kamu itu kayak mood booster ya, mood booster banget ya. Kamu itu mood booster banget. Terus itu
aku lihat juga nggak cuman dia doang loh yang bahagia. Ternyata kamu pun bahagia jika misalkan dia ada di sisi kamu gitu. Ada rasa gembira, ada rasa senang ya di kalian berdua, sehingga ketika kamu senang dia pun senang gitu. Jadi kayak bukan suatu kenaifan atau kayak bukan pura-pura kita senang ya, beda ya rasanya kalau misalkan kita ngelihat ada seseorang yang pura-pura bahagia untuk kita, itu kan beda ya. Nah kalau kamu dengan dia itu bener-bener ya apa adanya. Kalau memang bahagia ya bahagia gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada kepura-puraan ya dalam melampiaskan rasa bahagia itu. Ya kalau aku lihat di sini, sehingga dia pun merasakannya, kamu bahagia juga kok ada di deket aku kayak gitu ya, dan kamu pun begitu. Em, Terus juga aku lihat di sini dia ini kan punya red flag ya. Ada suatu sifat, perilaku, tindakan atau apa ya. Pokoknya dia ini ada red flagnya. Tapi herannya ya, dikala dia itu punya red flag, herannya dia sama kamu tuh kok bisa tahu gitu loh. Misalkan gini, dia dia misalkan ada yang lain gitu ya, misalkan aja yang ada yang lain, misalkan ada yang lain itu ya mungkin pasangan lain atau pekerjaan deh, pekerjaan lain, intinya sifat dia tiba-tiba berubah, ya, tanpa dia ngomong ke kamu dia itu kenapa, kamu udah tahu. Nah jadi dia merasa bahwa kamu itu keren ya, bisa tahu segalanya yang walaupun di sini dia tidak pernah mengatakannya ke kamu gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak ya wow gitu, nggak bisa gitu dia itu nutupin segala sesuatunya dari kamu. Itu yang membuat dia merasa tertarik sekaligus juga waspada gitu sama kamu ya. Jadi intinya kamu itu kayak kayak apa sih, kayak cenayang. Kayak ya tahu aja gitulah ya, intinya kamu tahu tentang seluk beluk dia. Kalau misalkan dia udah berubah, kamu itu tahu kenapa dia begitu gitu, tiba-tiba aja gitu, karena memang sejujurnya semesta selalu ada di pihak kamu. Semesta selalu memberikan memberitahu ke kamu bahwa apa yang terjadi pada dia itu langsung diberikan insting gitu loh, langsung diberikan kayak dijelaskan gitu ya, dipaparkan gitu ke pikiran kamu agar kamu tahu tentang apa yang selama ini dia lakukan. Seperti itu. Ada kisses tuh ya, ada cinta di sini memang. Ya, ada cinta yang luar biasa kalau aku lihat di sini, unconditionally love. Jadi kamu yang mampu kamu yang mampu membuat dia jatuh cinta banget sama kamu gitu ya. Kalau dengan yang lainnya atau yang sebelum-sebelumnya itu mungkin hanya sebuah gairah atau ya cuman sekedar karena cantik, ganteng atau hal lain gitu ya. Nah, kalau kamu itu beda, kamu itu langsung dari hati gitu loh. Ya, kamu mampu menarik hatinya, kamu mampu memberikan sentuhan di hatinya. Pokoknya dia ini udah kelepek-kelepek banget deh sama kamu, udah jatuh cinta banget sama kamu. Bahkan dulu itu dia itu sebenarnya sempat loh menutup hati atau kayak nggak mau dulu fokus atau terlalu intens dalam suatu hubungan. Tapi dengan adanya kamu, dia ngerasa kok kayak klik gitu loh. Jadi kayak gembok dan kunci nih ya, heart with a key. Jadi gembok dengan kunci yang dimana tadinya gembok itu terkunci rapat, kamulah datang si kunci itu bisa membuka gemboknya. Ya, gemboknya itu kan hati nih ya, gemboknya hati di sini. Aduh nggak kelihatan ya. Nih. Nah, gemboknya kan hati. Nah, jadi tadinya itu hatinya itu tertutup, terkunci rapat. Kamu sebagai kuncinya datang menghampiri dia dan membuka gembok ini sehingga hatinya terbuka memang untuk kamu gitu loh. Jadi kayak memang udah klik gitu loh, udah pas gitu ya. Udah pas kamulah pawangnya, kamu adalah kuncinya gitu. Ya. Terus itu dikala kalian ngobrol ya, saling ngobrol gitu ya, itu bisa memberikan kenyamanan gitu loh. Ngobrol yang mungkin bisa jadi kamu orangnya asik kalau diajak ngobrol, terus itu kalau ngobrol tuh nyambung gitu loh.
nyambung omongannya, terus itu asik, diajak bercanda bisa, diajak serius bisa. Terus tuh kamu itu mampu apa ya, me, 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 apa, meleleh, bukan meleleh, mencairkan ya, mencairkan suasana gitu loh. Kamu mampu mencairkan suasana jika memang sudah mulai tegang pembicaraannya, kamu mulai bisa mengolah pembicaraan seperti itu. Intinya dia merasa nyaman, merasa asik gitu kalau ngobrol sama kamu gitu ya. Kan ada tuh ya kalau kita lagi ngobrol sama orang, pas banget ketemu orangnya nggak asik, kan ngobrol juga aneh ya, canggung, atau aduh, malah justru membuat pusing. Nah kalau kamu nggak, beda, kamu itu ngobrol sama kamu aja tuh kayak apa maksudnya langsung tek 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 gitu loh, langsung klik gitu, langsung tepat arahnya gitu ya. Dan ya aku lihat di sini dia nyaman banget sama kamu. Kayak ini ya, kayak friendship ya, kita kayak punya sahabat, tapi sahabat tuh yang udah klik banget sama kita, tanpa kita ngomong aja, pakai tatapan mata aja dia ngerti. Nah sama kayak kamu gitu ya, tanpa dia banyak banyak menjelaskan bla 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 bla, enggak, cuman ngomong A aja kamu udah paham maksud dia apa. Nah itu jadi kayak friendship banget gitu ya, deket banget, kayak udah sahabat banget gitu. Terus itu ada self, oke, gini, dengan hadirnya kamu di kehidupan dia, kamu itu mampu menghargai self love-nya dia, kamu mampu menghargai fokusnya diri dia. Gini, misalkan nih orang ini tuh gila kerja, misalkan ya, gila kerja. Kamu nggak apa ya, nggak mau cari-cari masalah. Cukup kamu tanya kenapa kamu nggak ada komunikasi gitu ya. Kamu tanya sama dia, aku lagi sibuk kerja nih, nanti aku hubungi lagi. Oke, udah cukup. Kamu tidak tidak apa ya, tidak banyak menuntut ya, tidak banyak menuntut, tidak banyak mengusik dia dikala di situ dia lagi fokus dengan hidupnya, dengan dirinya gitu. Jadi lebih kayak yang penting kamu tahu udah cukup gitu. Ya, kalau misalkan dia berbohong, ya itu udah urusan dia gitu. Yang penting di sini kamu tidak apa sih namanya sebutannya kalau mengganggu tuh ya, ngintilin dia gitu loh. Ya, yang semacam itu ya. Nggak harus mengorek-ngorek apa yang mau dia lakukan, setiap harinya dia harus ngapain kamu tanya, enggak. Kalau memang itu dia lagi fokus dengan dirinya, ya silakan. Jadi kayak oke, kayaknya kamu butuh ruang dan waktu. Silakan. Lakukanlah apa yang kamu mau. Nah, seperti itu ya. Kamu nggak mengekang dia. Kalau aku rasa memang orangnya di sini dia suka kebebasan ya. Dia suka hidupnya itu nggak dikekang ya, sehingga di sini kamu memberikan kebebasan itu udah bentuk dari rasa perhatianmu ke dia. Dia ngerasa kayak lebih dimengerti kamu, lebih diperhatikan oleh kamu kayak gitu. Ya. Jadi dikala dia di sini menyibukkan diri, kamu paham situasinya gitu. Berarti dia butuh waktu dan ruang. Jadi jangan diganggu kayak gitu ya. Kemudian ada mirroring di sini. Berarti memang kalian itu cerminan ya satu sama lain. Kalian itu cerminan. Kemudian aku lihat juga di sini, walaupun hubungan ini pernah ada luka ya, atau selama ini tuh penuh dengan luka, penuh dengan rasa menyakitkan, rasa lelah, tapi aku lihat di sini kalian itu tetap mau introspeksi diri gitu loh. Bukan hanya sekedar menyalahkan, tapi justru malah kenapa hubungan ini tuh jadi menyedihkan, kenapa hubungan ini menyakitkan. Justru kalian jadinya menanyakan kepada diri sendiri, bukan justru malah menuduh karena dia beginilah, karena dia begitulah gitu. Oke, mungkin kalau misalkan tentang bertanya ya, kenapa sih kamu selingkuh? Misal aja, kenapa sih kamu selingkuh? Terus dia ya hanya mengatakan sekedarnya, oh gitu, ya udah gitu. Dan kamu nggak apa ya, nggak menyalahkan si pihak ketiga atau kenapa dia selingkuh, tapi justru kamu malah berpikir tentang
diri kamu gitu. Kenapa apa yang selama ini tidak bisa aku berikan ke kamu sehingga kamu sampai selingkuh. Jadi lebih ke introspeksi diri ya, daripada kamu capek-capek eh, marah-marah ke sana sini, kamu lebih memilih untuk introspeksi diri aja. Kenapa dia sampai selingkuh? Kenapa dia sampai sibuk dengan pekerjaannya? Kenapa dia sampai tidak memperdulikan kamu? Kenapa dia sampai menyakiti kamu? Kamu lebih memilih untuk introspeksi diri aja. Apa yang kurang dari aku, kamu perbaiki. Nah, kayak gitu. Kamu tidak menjudge dia atau menyalahkan dia. Kalau menjudge oke lah, kalau namanya juga selingkuh ya pasti kamu menjudge, tapi kamu kayak oke, aku tahu dia salah, tapi pasti ada pengaruhnya dari aku juga gitu, pasti ada kurangnya dari aku, kenapa dia memilih untuk mengabaikanku atau apa ya, misalkan selingkuh atau memilih untuk sendiri atau tidak terbuka dengan kamu seperti itu ya. Jadi kamu lebih ke ya udah, berarti memang dia butuh waktu, ya udah silahkan. Kalau misalkan kamu mau dengan yang lain ya silahkan gitu. Kamu tidak tidak memaksa dia untuk tetap berada di sisimu gitu ya. Intinya di sini kamu dengan dia sama-sama introspeksi diri. Terus ada the runner berarti gini, ada situasi dimana di sini dia itu kayak ada ketakutan dalam intimnya suatu relationship ya. Jadi entah ini dia atau kamu yang mungkin takut kalau misalkan semakin intimnya hubungan itu semakin memberikan trigger ya. Mungkin memang kalian punya trauma, entah dia entah kamu yang punya trauma, misalkan kalian anak dari broken home, berasal dari keluarga broken home ya, atau mungkin memang dulu pernah gagal dalam suatu hubungan, atau ada tuh juga ngedenger-denger ya dari teman-teman atau orang-orang di luar sana bahwa suatu hubungan yang awalnya intim tuh nanti kalau ini begini-begini taunya juga cerai juga. Nah, ada yang sampai ke trigger karena omongan-omongan orang. Intinya seperti itu ya. Jadi ada ketakutan dalam suatu hubungan yang semakin intim. Sehingga di sini kalian mendengarkan ego kalian untuk meninggalkan. Jadi kayak semacam apa ya? Sebenarnya cinta tapi kayak lari sehingga kayak sulit untuk didapatkan. Nah, itu semakin membuat penasarannya dia gitu loh ya. Mungkin kamu memang pinter tarik ulur atau kamu kelihatannya itu sulit untuk bisa didapatkan ya, lebih tepatnya kayaknya kamu itu sulit untuk bisa didapatkan, sehingga dia tuh merasa kayak masih selalu penasaran gimana sih caranya biar kamu itu tertarik sama dia, biar kamu itu apa ya, hanya dia yang bisa mendapatkan gitu ya. Mungkin energi kamu memang orang yang sulit bisa menaruh hati pada banyak orang ya. Jadi kamu tuh benar-benar selektif gitu loh kalau misalkan kamu menyukai orang atau mencintai orang. Ya, kamu sulit untuk menaruh hati kepada banyak orang, intinya seperti itu deh. Kemudian aku lihat di sini memang hubungan kalian itu sejujurnya sudah berakhir ya, hampir atau mungkin ini sudah berakhir. Tapi dia justru malah menunda mengakhiri karena dia ini khawatir akan penderitaan yang akan ditimbulkan setelahnya gitu. Jadi ada pemikiran dari dia, aduh kalau misalkan aku benar-benar berpisah sama kamu, kira-kira aku bisa move on gak ya dari kamu, nanti aku bisa gak ya bertemu penggantinya kamu yang paling gak mirip lah dengan kamu, karakternya, mungkin fisiknya atau apa gitu ya. Jadi dia ini ada ketakutan nanti ke depannya setelah berpisah dengan kamu gimana ya, makanya di sini dia masih menunda untuk mengakhiri hubungan dia dengan kamu. Terus juga aku lihat di sini dia masih menutup-nutupi gini, aku kan lihat dia ini punya salah, ada masalah lah di hubungan kalian, ada masalah, tapi dia selalu tidak mau mencoba untuk menyelesaikan masalah itu, tapi selalu dia tutup-tutupi seolah-olah hubungan ini tidak bermasalah, padahal sebenarnya masalahnya banyak ya. Itu juga bentuk cara dia untuk biar mengikat kamu ya, agar kamu selalu berharapan dia ini
mau gitu loh, mau loh menyelesaikan masalah di antara kalian. Jadi kalau misalkan dia segera menyelesaikan masalah di antara kalian, maka kan selesai tuh, ya selesai masalahnya, berarti udah mulai tenang, dan kamu mungkin akan tahu kejelasannya, dan ada kemungkinan kamu memilih untuk meninggalkannya karena masalah tersebut mungkin sudah terselesaikan. Berarti sudah nggak ada tanggungan lagi. Nah, di sini dia menunda menyelesaikan masalah agar kamu tetap memiliki harapan biar dia ini menyelesaikan masalah gitu loh. Ya, sehingga kamu akan terus-terusan kepikiran dia, bergantung ke dia, memiliki harapan ke dia, kayak gitu. Ya, terus itu juga aku lihat apa ya, dia ini takut gitu loh, takut akan ditinggalkan kayaknya, takut akan sendirian, seperti itu. Ya, padahal kalau udah ada The Tower ini, mau nggak mau sebenarnya memang hubungan ini tuh harus berubah. Harus berubah dari segi apanya? Ya semua. Intinya masalah yang terjadi itu harus selesai dulu. Terus itu harus ada perubahan sikap, perilaku, tindakan dari seseorang, kayak gitu. Ya, tapi dia menahan tidak melakukan itu. Ya, agar kamu merasa kayak terikat gitu loh, bergantung, nah semacam itu. Bisa jadi juga gini, dulu itu hubungan kalian gak stabil, kurang adanya keamanan dalam hubungan kalian. Terus itu juga kayaknya dia ini punya masalah ya secara keuangan. Ya, cuman dia ini tuh kayak berat gitu loh, kayak nggak bisa gitu untuk membayar, untuk mengatasi keuangannya. Bisa jadi mungkin dia punya hutang piutang gitu yang cukup besar sehingga dia nggak mampu. Dia ngerasa kayak hutang itu membebani dia banget, sehingga dia kayak ngerasa apakah iya aku mampu untuk membayarnya. Maka dari itu dia cari jalan pintas. Cari jalan pintasnya dengan cara apa? Cari pasangan yang mau membantu dia menyelesaikan hutangnya atau membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, itu kamu. Mungkin memang dilihat dia, kamu itu orangnya baik hati. Kamu orangnya apa ya? Suka memberi gitu ya. Terus itu ringan tangan. Ringan tangannya dalam hal memberi ya, bukan suka mukul, enggak. Jadi makanya di sini dia ngerasa kayak oke, kamulah sasarannya gitu ya. Tapi sebenarnya memang dia juga cinta ya, dia ada rasa ketertarikan juga. Jadi karena kamu itu orangnya baik hati, sehingga dia itu meminta kamu untuk bantuin dia bayar hutang. Nah, kamu ternyata mau gitu loh, mau ngebantu dia. Makanya di sini ya ada apa ya? Ada ketergantungan. Ya, terus juga mungkin kamu orangnya pinter dimanipulasi atau gimana. Ya, kamu gampang banget dimanipulasi sama dia atau dibohongin sama dia, atau ya karena mungkin kamu orang yang terlalu baik hati banget ya. Orang terlalu baik sama orang bodoh itu 11-12 sih ya. Ya, bisa dibilang gitulah ya. Atau mungkin kamu terlalu polos, atau ya itu kamu terlalu beriba gitu loh. Ya, sehingga di sini ya udah kamu juga ngebantuin dia untuk bayarin utangnya. Kayak gitu kalau aku lihat di sini. Di sini jadinya dia makin serak sama kamu. Kemudian ada Queen of Pentacles. Wow, ya jadi begini. Dia itu merasa ketika dia menjalani hubungan romansa dengan kamu, kamu tuh orangnya ramah, orangnya sabar. Terus itu juga peka ya terhadap dia. Nah, sehingga dia itu ngerasa kayak kebutuhan secara emosional dan mental dan emosional dia itu kerasa kayak terpenuhi gitu oleh kamu, karena kamu selalu memperhatikan dia, menyayangi dia, tulus sama dia, sabar dengan dia ya, dengan kelakuan-kelakuan dia selama ini. Kamu selalu menerima dia dengan penuh kasih sayang ya, memperhatikan dia. Ya, pokoknya dia merasa kayak terpenuhi lah ya, batin dia gitu dengan kasih sayang dari kamu. Ya, seperti itu. Dan mungkin itu sudah berlangsung bertahun-tahun gitu loh. Mau dia ngelakuin situasi yang wah sampai apa ya, membuat kamu sekecewa-kecewanya juga, ketika dia datang lagi ke kamu selalu memaafkan dia, kamu selalu menerima dia lagi. Bahkan kamu selalu menerima dia dengan baik gitu loh.
tetap memperhatikan dia lagi, tetap menyayangi dia lagi gitu ya. Nggak ada perubahan gitu dari kamu. Ya, nggak ada perubahan sikap. Kamu tetap tulus sama dia. Sehingga itu yang membuat dia merasa nyaman dan semakin suka sama kamu. Tapi dari situ juga lah akhirnya di sini dia berubah. Ya, kenapa selama ini sudah bertahun-tahun kamu selalu memberi dan memberi dan memberi ke dia, selalu menyayangi dia, sedangkan dia di sini tidak pernah membalas kebaikan kamu. Maka dari itu aku lihat di sini dari kebaikanmu itulah dia merasa tersadarkan. Seharusnya dalam suatu hubungan itu harus ada timbal balik. Maka dari itu ya, entah apa yang telah terjadi di antara kalian, tapi intinya nih orang udah sadar gitu ya, udah sadar dari apa yang telah kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan. Akhirnya di sini dia ingin mengusahakan finance dia jadi stabil ya, dia ingin sukses dari keuangan ya, dia pengen ya bisa dibilang kaya raya kayak gitulah ya, untuk bisa memberikan sesuatu ke kamu, terutama dalam hal keberlimpahan ya, hal kemewahan seperti itu. Misalkan nih ngajak kamu liburan ke luar negeri, atau tinggal di hotel mewah, atau memberikan kamu barang-barang mewah yang seperti itu. Ya, ada keinginan dari dia seperti itu. Intinya yang pengen memberikan kamu sesuatu yang berhubungan dengan kemewahan seperti itu. Karena itu tadi dia merasa selama ini dia selalu di apa namanya itu, diperhatikan sama kamu, dan mungkin sudah terlalu sudah lama gitu ya, sudah bertahun-tahun kamu selalu memahami dia. Terus itu juga dia merasa bahwa kamu pantas memang untuk mendapatkan itu semua ya, karena kamu memang benar-benar tulus gitu loh, nggak ada apa sih namanya tuh, maksud terselubung ya kayak gitu ya, nggak ada kepura-puraan dari kamu. Jadi itu ya, dia bisa merasakan ketulusan kamu di sini. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia itu seorang pria, maka kamu seorang wanita, dia itu memang suka dengan wanita yang menarik ya. Dan memang orang yang, kalau aku rasa nih orang memang gampang banget terbuai oleh wanita-wanita yang menarik ya. Jadi mungkin dia pernah selingkuh, mungkin dia pernah ya tebar pesona lah dengan wanita-wanita yang menarik di luar sana. Mungkin kamu sering tersakiti gara-gara itu ya, gara-gara dia sering tebar pesona dengan wanita-wanita yang ya bisa dibilang cukup menarik. Nah, di kamu itu dia ngelihat kamu juga wanita yang menarik. Jadi menariknya setiap orang kan beda-beda ya. Bisa jadi menariknya itu memang secara fisik saja, bisa jadi dari sikapnya, dari ketulusannya, dari apa nih, hartanya ya. Nah, kalau aku lihat di sini dari ketulusan hati memang ya. Kamu pakai hati, nggak apa, nggak penuh dengan keterpura-puraan. Terus itu juga ya mungkin secara fisik juga kamu cantik atau imut gitu atau gimana. Intinya kamu juga sebenarnya menarik di mata dia. Kalau misalkan dia seorang wanita, kamu yang seorang pria, berarti memang di mata dia itu kamu orang yang berduit ya, berduit ya, banyak duit lah ya, yang semacam itu ya. Ya sebenarnya rasional juga sih, rasional ya. Tapi memang ada ketertarikan, cuman ya itu, dia suka sama laki-laki yang berduit memang. Oke. Kemudian ada Knight of Pentacle. Kemudian apalagi gini, selama ini kan dia itu kayak nggak pernah memberikan effort ya, nggak pernah memberikan usaha yang cukup untuk hubungan ini, sehingga hubungan ini tidak stabil ya. Dia tidak dapat memberikan sesuatu yang pantas seperti itu. Apalagi akhir-akhir ini tuh hubungan kalian tampak monoton ya, terus koneksinya semakin nggak berhasil gitu loh, nggak semakin ada perkembangan ya, intinya stuck gitu, nggak ada perkembangan dalam hubungan kalian.
karena gini, akhir-akhir ini tuh dia memang lagi terobsesi banget dengan harta benda atau keuangan. Bisa jadi memang karena ini ya, dia ingin stabil secara keuangan. Dia pengen ya bisa dibilang kaya gitu lah ya. Dia pengen kaya raya gitu. Sehingga saat ini tuh lagi fokusnya tuh ke harta benda, keuangan, karir seperti itu ya. Sehingga membuat kamu mungkin terabaikan ya, nggak difokusin kayak gitu. Dan memang kalau udah ada Knight of Pentacles itu menandakan kamu itu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang tuh pemalas ya, pemalas, lemah ya, pecundang, mungkin dia penjudi juga. Terus itu dia tentang membangun suatu kehidupan tuh mungkin dia ini tertarik pada pasangan yang bisa dibilang kaya atau punya status sosial yang tinggi. Terus itu juga aku lihat memang orangnya kurang disiplin, kurang sekali berdedikasi dengan hubungan ini. Fokus dia itu ya hanya jika diperlukan aja ya. Bahkan aku lihat di sini dia sering banget mengingkari rencana-rencana atau janji-janji dia ke kamu ya selama ini ya. Apalagi akhir-akhir ini, karena yaitu saat ini tuh dia benar-benar lagi fokus dengan keuangan. Ya mungkin karena selama ini dia tuh pemalas ya, makanya di sini dia nyarinya pasangan yang banyak duit ya, kaya raya, yang bisa ngebayarin utang-utang dia. Nah mungkin itu karena kebaikan kamu selalu ngasih dia uang, selalu membantu dia. Akhirnya di sini dia tersadar bahwa nggak selamanya dia harus bergantung sama kamu. Akhirnya di sini dia cari duit gitu ya, dia cari duit karena di sini selama ini kan dia hanya mengandalkan pasangan untuk membantu dia membayar hutangnya. Dia tahu kamu terlalu baik gitu loh, mungkin hutangnya memang besar banget gitu loh, besar banget, sehingga ya nggak semestinya dia harus seperti itu pada orang yang baik banget sama dia gitu ya. Oke, aku lihat juga di sini sebenarnya dia banyak pilihan ya, jadi nggak cuma kamu ternyata apa yang ada di sisi dia, ada banyak ya yang mengantri untuk menjadi pasangan dia ya, atau pilihannya banyak dia ini, ada si A, ada si B, ada si C. Tapi dikala dia tidak bersama kamu, dia ini selalu kepikiran kamu terus, sehingga hubungan dia dengan selain kamu itu kayak nggak berjalan dengan mulus gitu loh, nggak berjalan dengan baik. Yaitu karena dia selalu kepikiran kamu terus, dia belum bisa move on dari kamu. Padahal di sini kalian sudah berpisah ya. Aku lihat di sini kalian sudah berpisah, tapi walaupun dia dengan yang lain tidak bersama kamu, ini kepikirannya tuh selalu tertuju ke kamu lagi, perasaannya tuh selalu tertarik ke kamu lagi, jadi hidupnya nggak tenang ya dengan yang lainnya seperti itu. Jadi memang karena memang ada rasa suka, ketertarikan, ada rasa cinta ke kamu, terus itu juga ditambah lagi kamu memang orangnya baik banget gitu kan. Selama ini kamu yang selalu memberi, menolong dia, terus itu mungkin secara fisik kamu memang sesuai gitu ya. Dia memang tertarik sama kamu gitu. Itulah yang membuat dia kenapa begitu mencintai kamu ya. Begitu tertarik sama kamu. Ya ini karena kamu baik hatinya, tulus gitu ya, tulus. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Alfabetnya, nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada hubungan kalian atau pada dia. Misalkan dia punya hewan peliharaan, namanya ada di sini ya, it's okay. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.